guys, balik lagi sama gue Safa dan gue Nabila di acara obrolan santuy. Oke. Kali ini kita temanya mau bahas tentang distribusi film pendek. Nah di sini sekarang kita udah ada dua narasumber. Di sini ada Mas Rizal sama Teh Kiki. Halo dong. Kok jadi gini gitu ya? Jadi kayak acara politik. Iya. Padahal kita tagline-nya udah santuy gitu ya. Sapa-sapa dulu dong pemirsanya nih ceritanya. Hai semua, perkenalkan nama gue Rizal. Gue seorang freelance director dan gue memiliki komunitas film pendek namanya Kaca Film. Hai. Oke. Sekarang Teh Kiki dong, kenalan. Teh Kiki ya udah melekat banget oke. orang Sunda Teh Kiki. Ya, jadi nama saya Kiki. Saya juga bergerak di bidang perfilman baik itu pendek maupun panjang. Saya juga punya komunitas namanya Ruang Imajinasi Film. Kalau buat proyekan sekarang lagi ngerjain apa sih kalian? Film pendek mungkin atau lagi film panjang malah? Atau series? Kalau sekarang sih beberapa anggota dari komunitas kita itu sedang menggarap mini series. Sidul The Series season 3. Jadi yang season 1, season 2-nya pun kita yang ikut terlibat menggarap ya, bukan pure komunitas kita yang menggarap. Tapi sebenarnya dari movie-nya pun komunitas kita tuh udah ikut terlibat beberapa anggotanya. Dari movie 1, movie 2, Sidul ya, movie 3, terus Sidul The Series season 1. Sidul The Series season 2 akan tayang di Januari insyaallah 2024. Nah, season ketiganya itu lagi tahap reki. Kemarin kita habis reki ke Belanda. Jadi ditunggu aja. Kalau Mas Rizal sendiri lagi ngerjain apa nih? Kita kemarin baru bikin film pendek judulnya Child ya. Judul Child itu kita kerjasama sama Kadin Jakarta Selatan. Saat ini yang kita lakukan itu lagi distribusi, karena kan kita udah bikin. Biasanya kalau dalam bikin film itu kan kita bikin adalah mendistribusi kan. Nah saat ini film Child itu kita lagi distribusi nih ke festival-festival Indonesia maupun festival luar. Ngomongin soal film, aku mau tanya dari pandangan kalian berdua ini, gimana sih perkembangan film di Indonesia? Boleh dari film pendek dulu nanti, Mas Rizal? Kalau menurut saya sih kalau dari segi cerita itu makin berkembang ya, makin mengupgrade gitu dari cerita ya. Karena kan kalau cerita itu nggak akan pernah habis ya, karena kan cerita itu akan pernah selalu ada gitu. Dan apalagi setiap orang itu memiliki sudut pandang, memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Pasti akan ada terus ini. Perkembangannya film pendek seperti itu, dari segi cerita makin banyak nih dan makin berani gitu kan. Dari segi teknis tuh makin berani juga untuk berkembang gitu. Kalau dari Teh Kiki gimana nih? Kiki boleh jelasin dari sudut pandang film yang panjang, kan tadi dari film pendek. Kalau menurut aku sih sebenarnya kurang lebih sama jawabannya Mas Ijal. Jadi kalau perkembangan film pendek di Indonesia sekarang itu mulai dilirik karena nggak cuma sekedar anak kampus doang yang bikin. PH-PH besar pun sekarang sudah bikin film pendek untuk dia punya target untuk ikut festival baik nasional maupun internasional. Iya benar. Jadi perkembangannya ya baik sekali, orang tuh sudah membuka mata terhadap film pendek gitu. Oke, ngomongin soal film pendek nih, banyak orang tuh pengen bikin gitu ya, cuman mereka tuh kadang bingung gitu setelah mereka bikin mau diapain sih nih film, mau dikemanain sih. Memang film pendek itu untuk saat ini ya belum terlalu familiar dengan industri gitu. Biasanya membuat film pendek ini ya idealis komunitas dan memiliki cerita-cerita yang cukup berani gitu kan dalam bercerita. Dan biasanya yang mereka lakukan adalah ya mereka masukin filmnya ke festival ya kan, dan mereka men-screeningkan atau mentontonkan kepada penonton di bioskop alternatif biasanya gitu. Nih kan tadi udah sempat dibahas juga tahapannya tuh, udah ada 4 ya Kak. Terus tadi juga sempat di pertanyaan sebelumnya bilang katanya udah film pendek ini udah makin berkembang gitu. Pasti itu kan gak lepas dari namanya budget ya guys, balik lagi. Nah buat lebih detailnya mungkin nanti. Sekarang mau ada yang lewat dulu nih. Buat netizen semuanya nih jangan pada kemana-mana, tetap di obrolan santuy. Halo
netizen, balik lagi di obrolan santuy. Tadi kan udah sempet tuh di spill tentang budgetingnya dari mana sih? Pasti kan netizen kepo nih. Kalau untuk pendanaan film pendek sendiri umumnya awalnya karena ini sebuah komunitas biasanya dari kocek pribadi kru sih. Jadi kita kayak patungan atau memang kalau komunitas saya sendiri jadi ada uang kas yang dibayarkan. Jadi setelah terkumpul kita punya ide baru kita realisasikan gitu ide kita dengan memakai budget tersebut. Tapi untuk sekarang juga kan banyak cara ya, jadi nggak cuma ngeluarin kocek dari kantong sendiri, kita bisa cari sponsor. Sponsor itu kan nggak cuma berupa uang, alat pun itu bisa disebut sebagai sponsor. Jadi kita nggak perlu sewa, tapi sebagai bentuk kerjasama nanti logonya kita cantumkan. Dan sekarang juga kan lumayan banyak ya festival film yang mendanai film pendek. Jadi berdasarkan tadi yang Teh Kiki bilang, kita produksi film pendek itu bisa jadi patungan. Betul? Nah, kalau patungan berarti kan kita ngeluarin duit. Nah, dari film pendek itu kita bisa nggak sih menghasilkan uang? Bisa menghasilkan uang nggak sih? Awal membuat film pendek itu kan kita emang idealis kita lah. Jadi sebenarnya kita tidak yang pengen gitu kita tidak mengharapkan income, tapi kita hanya ingin berkarya. Tapi setelah perkembangan film pendek yang tadi kita awal bahas, ternyata film pendek juga bisa kok punya ruang tersendiri dan menghasilkan sesuatu dengan tadi pendanaan atau kita sponsor. Film pendek itu dilirik lah ya, bukan yang nggak penting, tapi karena udah mulai berkembang nih cerita-ceritanya, ide-idenya makin bagus. Bahkan film pendek pun bisa dijadikan film panjang, betul nggak sih Teh? Itu sebagai inspirasi ya, jadi diadaptasi dari film pendek lalu dibuat skripnya sedemikian rupa untuk jadi film panjang. Jatuhnya kayak ya novel jadikan film, bisa juga. Berarti sebenarnya berarti kualitas video dan editing dari si film pendek ini ngaruh banget ya untuk didistribusikan gitu ya Kak? Kalau ngaruh atau enggak sebenarnya gini, saya punya pandangan berbeda tentang ini. Kalau kita lihat di festival-festival film, kadang tuh aduh ini teknisnya kayak biasa aja gini-gini, tapi kok ceritanya bagus dan bisa menang gitu kan. Ya, jadi menurut saya tuh film pendek tuh sebenarnya kualitas editing atau kualitas kamera tuh sebenarnya bukan tidak penting. Saya bilang bukan tidak penting ya, bukan yang nggak penting, bukan tidak penting gitu ya. Tetapi yang dinomorsatukan dalam film pendek itu adalah cerita yang kuat gitu. Menurut saya pribadi kualitas editing, kualitas video memang harus diperhatikan, tetapi itu bukan utama mendapatkan hati para penonton gitu. Seperti itu sih. Tadi kan dia bilang mungkin bukan yang paling penting gitu kan, bukan diutamakan, tapi berarti punya dong standar editing dan kualitas video yang harus ada gitu ya. Itu seperti apa sih? Ya, jadi kalau video sama editing kan ini berbeda ya. Kalau video itu adalah gambar yang sudah diambil dari kamera. Editing itu kan proses dari gambar itu kita editing. Nah, kalau di editing ini kan sebenarnya kenapa editor itu disebut adalah second director ya, sutradara kedua. Karena kita mau sebagus apapun syuting nih, kalau editor kita tidak memahami apa yang pengen kita sampaikan dalam film itu, selesai juga. Secara kualitas editing, wah itu penting banget ya. Nah, kan biasa film pendek juga di-share juga tuh ke kayak YouTube gitu, yang kita kan gratis ya nontonnya nggak sih? Nah itu gimana tuh tanggapan kalian gitu kalau di-share di YouTube kayak gitu, gimana? YouTube itu ngebantu kita untuk mendistribusikan secara gratis. Cuman masalahnya ada beberapa yang gratis-gratis itu pasti ada kekurangan ya, kayak karya kita kok kayaknya potongannya kayak ada di karya orang lain gitu loh, dibajak lah intinya. Ngomong-ngomong tentang pembajakan, 2014 saya pernah bikin film judulnya Titik Koma, nanti linknya ada di sini ya. Itu ada di YouTube juga. Itu menceritakan tentang pembajakan. Nah, untuk merespon ini ya, kenapa nggak dimasukin ke YouTube gitu ya? Karena YouTube itu begitu bebas ya kan. Nah, yang ditakut adalah karya-karya yang kita ciptakan ini malah disalahgunakan menjadi pertimbangan saya pribadi gitu untuk mengupload film itu di YouTube gitu. Kalau gitu, apa strategi pemasaran kalian, menurut kalian untuk film pendek biar supaya bisa dilirik? Kita ke lembaga-lembaga ya yang sesuai dengan apa yang kita bikin, kayak misalnya Kemendikbud kan ada TV sekarang ya, Indonesiana. Ya, kalau kita ke situ juga biasanya akan disambut dengan baik sih. Karena mereka juga di channel mereka tuh durasinya tuh emang durasi pendek. 30 menit, 15 menit, 25 menit gitu.
Sebelum kita lanjut lagi ke segmen selanjutnya, mau ada yang lewat lagi nih. Oke. Jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan santuy. Ya halo netizen, balik lagi di obrolan santuy. Ini Oh, lepas santuy. banget ya makin kesini. Kita sudah sampai ke segmen 3, yaitu segmen terakhir untuk Teh Kiki dan Mas Izal. Sebelumnya terima kasih udah mau jadi narasumber kita untuk Iya, hari terima ini. kasih. Kalian punya nggak pesan-pesan untuk perfilman di Indonesia, mungkin sedikit? Kalau pesan-pesan untuk perfilman Indonesia sih nggak ada ya, tapi pesan-pesan buat teman-teman yang pengen berkarya atau membuat film pendek gitu kan. Udah ya udah mulai aja dulu, maupun dari kalian sendiri ngambil gambar sendiri, editing sendiri, nggak apa-apa gitu kan. Mulai aja dulu daripada teman-teman bingung nih harus cari tim, cari apa gitu kan. Nah, kalau menurut saya dulu pertama kali juga gitu, mulai aja dulu bikin. Setelah bikin orang pada nonton, terus teman-teman juga gue ikut dong. Jadi nah mulailah seperti itu. Teh Kiki. Jangan takut berkarya sih. Oke, jangan takut berkarya, itu quotes ya jatuhnya ya. Quotes of the day. Ini penasaran tentang film terjawab pendek, sama ya. iya udah terjawab banget. Apalagi nih narasumber kita udah kece banget ya kan, udah pengalaman banget nih. Ini thank you banget buat netizen semua yang udah pantengin kita terus dari tadi nih ngoceh-ngoceh tentang film pendek. Oke, kalau gitu terima kasih buat Mas Rizal dan Teh Kiki. Buat netizen pokoknya intinya jangan takut untuk mulai berkarya, karena semua pasti akan ada hasilnya. Jadi jangan bosan-bosan ketemu kita lagi, tunggu kita di pembahasan berikutnya. Oke? Gue Nadia. Dan gue Safa. Sampai jumpa di Obras Obrolan santuy.